Siap, Bu Guru, Oke. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kabar wabarakatuh. saya baik hari ini, Bu. Alhamdulillah kita sehat semua. Oke, alhamdulillah meskipun banyak kendala kita pada siang hari ini, tetapi kegiatan praktik coaching ini masih bisa kita lakukan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama memperkenalkan diri. Mulai dari saya sebagai pengamat, nama saya Yul Ernawati SPD, kemudian Bapak Muksin SPDI selaku coach, dan Ibu Tuti Wahyuningsi selaku Kuci. Oke, sebelum saya memulai kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu akan saya tanyakan kepada Bapak Muksin selaku coach. Sebagai coach, pada pertemuan kali ini yang akan dikembangkan yaitu alur tirtanya Bapak, yaitu ada tujuan, kemudian ada identifikasi rencana, kemudian ada tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah kompetensi inti daripada kompetensi coaching. Yang pertama yaitu ada present, kemudian ada pendengar aktif, dan yang ketiga ada memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di antara yang ketiga kompetensi inti ini, ada yang manakah yang ingin Bapak kembangkan selaku coach pada siang hari ini? Terima kasih Ibu Yul sebagai pengamat kita pada percakapan kali ini. Jadi kompetensi yang dapat saya kembangkan nanti yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh ketika sesi percakapan, kemudian yang ketiga mendengar aktif atau pendengar aktif dari kunci saya nanti kalau ada keluhan atau masalah yang dihadapi. Kemudian indikator yang nanti saya akan kembangkan itu pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti permasalahan dari Ibu Guru sebagai coach saya, Bu Tuti Wahyuningsih, dapat terselesaikan dari pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Begitu Ibu pengamat. Oke, baik, terima kasih Pak Muksin selaku coach. Di sini Bapak tadi sudah menguraikan 3 kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan kaitannya dengan percakapan coaching ini, dan di situ bisa saya tangkap indikator pencapaian yang akan Bapak capai di dalam percakapan ini antara lain yaitu mencari solusi di dalam permasalahan kunci. Nah, karena waktu kita sangat singkat, di sini saya akan langsung memberikan waktunya kepada Bapak Muksin selaku coach dan Ibu Tuti Wahyuningsih selaku kucinya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu coach dan kuci. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Ya. Baiklah Ibu pengamat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua dalam melakukan percakapan sebagai coach dan coach. Kita mulai. Assalamualaikum ya, Ibu Guru. Waalaikumsalam Pak Guru. Oke, bagaimana kabarnya sore hari ini Bu Guru? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Iya, sama-sama Bu. Kita sama-sama dalam keadaan baik. Kalau saya lihat Ibu ini agak murung sekali, kelihatannya mungkin kecapean atau kelelahan. Sehingga kemarin mungkin Ibu menelpon saya, tapi tidak sempat saya angkat telepon. Maaf Bu Guru ya. Ya, kemarin ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan sehingga tidak sempat untuk menjawab Ibu dari telepon Bu Guru. Mungkin ada yang perlu kita mau bicarakan Bu Guru sehingga Ibu Guru sempat menelpon. Iya Pak,
ada sesuatu yang saya ingin tanyakan. Apa hari ini Bapak punya waktu? Insya Allah ada Bu Guru, silakan ada waktu untuk kita diskusi atau mungkin kita sharing tukar pikiran Bu. Nggih. Silakan Syukur Bu, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. ya syukur kalau Bapak punya waktu. Nggih, udah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, jadi apa nih Bu Guru, sehingga kita bertemu, apa yang kita mau bicarakan hari ini? Ya, ini Pak Guru, saya bingung sekali. Dan saya bingung juga mulai ngomongnya dari mana ya untuk menceritakan permasalahan saya ini. Oke. Coba Ibu Guru ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini secara gamblang lah. Ya, ini Pak, saya bingung. Minggu depan eh, anak murid kan sudah mulai ini ulangan tengah semester. Cuma ada satu murid saya yang jarang masuk sekolah. Boleh dikatakan mungkin 1 kali seminggu dia masuk sekolah siswa saya ini. Jadi di sini saya khawatir dengan nilainya akan ketinggalan jauh sekali, tidak memenuhi standar KKM, Pak. Oke. Oh, begitu Bu ya. Terus bagaimana Ibu bisa lagi untuk menceritakan lebih jelas lagi keadaan siswa tersebut? Oke. Di sini Pak, saya akan ceritakan kembali. Saya khawatir murid saya ini akan ketinggalan pelajarannya dan pastinya akan berdampak ke nilainya juga, Pak. Dan bahkan nanti mungkin kalau nilainya itu tidak sesuai dengan KKM, anak itu akan ketinggalan di kelasnya, tidak bisa naik kelas. Oh iya ya Bu. Begitu tujuan Ibu sehingga kemarin menelpon saya. Ini yang kita mau bicarakan dari percakapan kita ini Bu ya. Iya, Pak. Saya ingin bercerita kepada Pak Muksin agar saya mendapatkan solusinya, Pak. Solusi yang benar-benar yang tepat dan bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini saya hadapi. Oh ya Bu, Bu ya betul. Mudah-mudahan mungkin ada solusi, mungkin ada ide-ide nanti dalam pertemuan percakapan kita hari ini menemukan solusi yang terbaik dan bisa keluar dari masalah yang Ibu hadapi. Begitu Bu ya? Iya, Pak, ya. Iya. Iya, Pak. Di sini kan saya sangat kepikiran sekali sama Jika seperti itu Ibu ya. Ya. Lanjut Bu, lanjut. Ya, di sini Pak, saya kan kepikiran sekali sama siswa saya ini. Itu makanya saya mencari solusinya gimana gitu. Oh. Iya. Jika seperti itu siswa kita atau anak didik kita mungkin ada hambatan ya. Apakah ada hambatan dari ibu yang membuat atau dari keluarga siswa yang membuat siswa tersebut sehingga mungkin dia jarang masuk sekolah atau jarang dia belajar. Begitu Bu? Oh, enggak, Pak. Jadi begini, Pak. Siswa saya ini setelah saya datangin ke rumahnya, tidak hanya mendengar cerita dari teman sekolahnya, saya datangin secara langsung. Ingin melihat apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga siswa saya ini jarang masuk sekolah. Ternyata di rumahnya itu dia menjaga ibunya. Dia anak satu-satunya yang masih tinggal dengan ibunya dan bapaknya pergi kerja. Jadi yang diharapkan
untuk menjaga, merawat hanya dia. Itulah ternyata penyebabnya dia tidak masuk sekolah selama ini. Oh ya, ya, ya. Kalau seperti itu, Ibu, bagaimana kira-kira bagaimana solusi atau ide atau gagasan dari Ibu sehingga mungkin dapat mengatasi hal tersebut? Oke. Di sini yang saya lakukan, Pak, saya melakukan home visit ke rumahnya. Akan tetapi pada saat itu yang saya lihat dengan mata kepala saya memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumahnya untuk merawat orang tuanya. Apakah bisa Ibu ceritakan lagi solusi yang lebih efektif selain dari yang tadi Ibu cerita, solusi dari Ibu itu yang lebih tepat kepada anak tersebut sehingga nanti anak tersebut bisa mungkin lebih rajin sekolah atau rajin masuk sekolah sehingga mungkin nilainya meningkat lah. Mungkin ada solusi lain dari Ibu atau ide dari Ibu. Solusinya di sini apa namanya yang saya lakukan, saya memberikan dia buku, ya buku pembelajaran yang bisa dia pelajari di rumahnya. Kemudian saya juga di sini sebisa mungkin setiap hari mendatangi untuk mengontrol, memberikan bimbingan dan perhatian yang lebih untuk dia dan memberikan sedikit bantuan untuk apa namanya menjalani apa namanya kehidupannya lah itu ya, untuk ekonominya, makan minumannya. Bagus sekali ide atau gagasan dari Ibu tadi itu sehingga mungkin nanti anak tersebut bisa lebih meningkat lagi dalam belajar. Apa yang diharapkan oleh Ibu itu nanti khawatir nilainya bisa berkurang karena mengingat mungkin apalagi dilihat dari nilai semesternya kemarin. Nah, Ibu, Bu Tuti, mungkin dari tanggung jawab kita sebagai guru pada anak didik kita, mungkin ada dari bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan lakukan setelah mungkin tadi bisa mungkin membicarakannya sama kepala sekolah atau orang tua murid atau rekan guru di sekolah. Mungkin bagaimana tindak lanjut dari apa yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Di sini saya akan melakukan tindak lanjutnya dengan cara menemui kepala sekolah, bendahara, dan rembuk dengan teman-teman sekolah, yaitu rekan sejawat, untuk membantu dia baik dalam hal ekonomi maupun perhatian yang khusus sama anak ini agar dia bisa mengikuti pelajaran ataupun nilainya tidak anjlok. Itu yang saya lakukan. Di sini saya apa namanya? Bagus sekali, Bu. Okay. Bagus. Bagus sekali, Bu. Memang itulah solusi yang tepat dari Ibu menemukan solusi agar siswa itu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap atau percakapan? Apakah ada rasa senang atau rasa lega dari percakapan kita ini, Ibu? Alhamdulillah Pak Guru, setelah saya curhat sama Pak Guru, saya menemukan solusi yang harus saya lakukan di sekolah agar bisa menyelesaikan permasalahan saya ini. Terima kasih Pak Guru sudah mau mendengarkan cerita saya, memberikan solusi yang terbaik kepada saya. Ya, sama-sama Bu Guru. Mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi terutama Ibu Tuti terhadap siswanya
bisa terselesaikan tanpa kehautan Ibu setelah percakapan kita ini. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin ada ide-ide lagi yang mau diungkapkan? Cukup, Bu Guru? Ide-ide yang lain Iya. tidak ada, Pak. Cuman yang itu tadi saya menemui kepala sekolah menceritakan kondisi murid saya dan meminta bantuannya juga. Kemudian juga kepada teman-temannya saya meminta bantuan untuk bisa mengatasi permasalahan ekonominya. Jadi di sini kepala sekolah, bendahara, teman-teman sekolahnya dan rekan-rekan sejawat di situ saya meminta sedikit sumbangan sumbangsih mereka untuk membantu ekonominya. Selain saya memberikan buku-buku sekolah pelajarannya untuk dia gunakan belajar di rumah. Dan saya juga sebisa mungkin menyempatkan waktu menyambangi dan memberikan pelajaran ke dia di rumahnya. Oke, Bu. Mudah-mudahan dari ide atau gagasan Ibu ini ya bisa terlaksana, dapat dukung dari kepala sekolah, dari orang tua murid, dari rekan Bu Guru. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan kita dan Ibu sukses dalam mengajar anak-anak kita di sana. Demikian mungkin rekan kita Ibu Tuti. Nah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih setelah kita bercakap ini menambil hikmah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pengamat. Kami kembalikan mic-nya Bu Tuti. Mic-nya dihidupkan dulu. Baik, terima kasih Bapak Muksin selaku coach dan Ibu Tuti Wahyuningsih selaku coach sudah melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini Bapak dan Ibu, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi kembali perjalanan coaching yang sudah dilakukan sama Bapak Muksin dan Ibu Tuti tadi. Jadi di sini saya sudah mengamati percakapan Ibu dan Bapak Muksin. Di sini saya bisa melihat bahwa alur daripada Tirta itu sudah terlaksana, di mana tadi dari tujuan sebelum melakukan percakapan sudah terlihat, kemudian identifikasi rencana yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab refleksi dari rencananya sudah terlihat. Sudah sesuai dengan alur-alur Tirta. Kemudian yang kedua di sini adalah kompetensi inti itu juga sudah nampak di situ saya amati, di mana di situ yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua pendengar aktif. Di situ terlihat bisa dibuktikan dengan Bapak Muksin bisa memahami apa permasalahan dari kunci tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Pak Muksin juga sudah melakukan memberikan pertanyaan berbobot selaku coach sehingga si kunci atau Ibu Tuti Wahyuningsih bisa memaparkan apa permasalahan-permasalahannya dan apa solusi-solusi yang akan dikembangkan nantinya, yang akan dilakukan nantinya. Nah, pertanyaannya di sini adalah setelah melakukan percakapan coaching tadi Pak Muksin ya, indikator apa yang sudah nampak pada diri Bapak selaku coach? Ya, terima kasih. Lama melakukan percakapan tadi sama Ibu Tuti yang sangat menonjol dari kompetensi saya itu mengenai pertanyaan yang bisa menggali ide atau kreatif dari Ibu Tuti sehingga Bu Tuti juga bisa memberikan solusinya sendiri baik terhadap siswa yang terjadi mungkin mengkhawatirkan dirinya dan anak didiknya akan turun nilainya. Nah, itu sehingga memberikan dia solusi untuk memberikan dia pelajari lebih, kemudian memberikan buku-buku atau sumber-sumber belajar sehingga bisa meningkatkan
anak tersebut sehingga tidak ketinggalan dalam pelajarannya. Mungkin itu Ibu pengamat, Ibu Yul. Oke, baik, terima kasih Pak Muksin atas jawabannya. Kemudian yang kedua di sini, seandainya Bapak diberikan kesempatan lagi yang berperan sebagai coach, apa yang Bapak ingin kembangkan dalam percakapan coaching tersebut, Pak? Yang dikembangkan saya kalau nanti bisa menjadi coach lagi, yaitu bagaimana bisa membuat pertanyaan sehingga pertanyaan saya buat itu bisa menggugah si uji atau mungkin untuk diri saya sendiri juga, sehingga bisa menemukan juga solusi atau ide-ide yang dapat saya tularkan pada si kuci nanti. Kalau saya tuh jadi coach, begitu Bu pengamat. Oke, terima kasih Pak Muksin atas tanggapannya. Semoga kita ke depannya lebih baik bisa mempraktikkan percakapan ini sesuai dengan alur-alurnya dan bisa menerapkan atau mengimplementasikan 3 kompetensi inti yang memang diharapkan di dalam percakapan coaching ini. Ya, mungkin karena waktu kita sangat singkat, Bapak dan Ibu, mungkin nanti kita bisa melanjutkan kegiatan coaching ini di tahap refleksi atau kegiatan yang lainnya. Mungkin kita akhiri kegiatan kita ya Pak Muksin dan Bu Tuti Wahyuningsih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.